Shalom. Shalom. Mungkin ada beberapa orang teman-teman seiman dalam kasih Tuhan tidak melihat saya selama 3 minggu. Kebetulan saya pulang kampung. Saya bersyukur sama Tuhan. Pergi dan pulangnya Tuhan lindungin saya hingga selama sampai di tempat ini. Tujuan saya sebenarnya pulang ya udah lama. Kebetulan ibu mertua saya itu udah 92 tahun. Kakak saya 86 tahun. Saya berpikir di hari tua mereka, kalau enggak sekarang aku pulang, kapan lagi aku bertemu, hanya ngomong sama mereka. Dan puji Tuhan, itu sempat saya lakukan, terlebih sama ibu mertua saya. Saya sangat sedih melihat keadaannya. Umur 92 tahun hanya tergeletak. Tapi puji Tuhan, pendengaran, penglihatannya sangat jelas. Dia mengenal saya, dia berdoa untuk anak-anak saya, itu saya sangat terharu melihat dia di umur dia yang udah ibaratnya gimana ya, tulang yang dengan kulit. Gak ada lagi, kalau dibilang secara kemanusiaan sebenarnya saya gak tegang ngelihat dia kayak gitu. Sampai saya berpikir, ya Tuhan kok bisa sampai begini, gak usah dikasih umur yang panjang kalau untuk seperti ini. Saya pikir, tapi semua saya serahkan sama Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik untuk dia apapun itu. Kakak saya juga 86 tahun, ya begitu juga dalam keadaan sudah linglung apa. Dan puji Tuhan selama 3 hari saya di sono, dia baru mengenal aku. Dan semuanya sih dalam segi, saya bilang kesehatan tapi linglung. Satu hal yang saya harapkan bagi mereka berdua ini, karena mereka juga sangat imannya sangat percaya sama Tuhan. Jangan sampai mereka linglung di saat mereka menghadap Tuhan. Hanya itu yang saya minta apa Tuhan, supaya mereka tegar, supaya mereka benar-benar tulus menghadap Tuhan. Kemudian saya itu yang saya saksikan pagi hari ini, kalau saya lihat dulu kesaksian Bapak Warsono, Bapak Basari, semua yang kesaksian semua tentang kebaikan Tuhan. Saya juga bercerita tentang COVID, di mana sampai detik ini tidak bisa hilang dari pandangan saya. Bagaimana anak saya Yosepin mengalami COVID yang terlalu parah. Saya pikir, oh beginilah rupanya caranya orang COVID yang sekarang ini untuk meninggal sampai ke situ. Karena dia enggak ini hanya gini-gini doang, enggak dengan napas yang kencang hanya gini-gini. Saya enggak mengerti. Ya Tuhan, bantu saya Tuhan, bantu saya. Aku enggak mengerti ini, bantu saya Tuhan. Novita lari, saya lari juga, nggak tegang lihat dia kayak gitu. Namanya COVID yang Delta itu, anak saya nomor 4 maju, lalu di ini dia belakangnya mulailah sedikit agak lega. Terus saya ingat, kalau nggak salah Ibu Nunung bikin di WhatsApp, berdiri jalan 10 kali. Saya bilang dari yang tempat jauh, jalan 10 kali nak, jalan. Saya bilang, udah itu mulai begitu dia. Udah itu saya suruh lagi dia terlungkup. Tapi puji Tuhan, itu peristiwa sangat menyedihkan bagi aku karena melihat keadaan dia. Begitu juga dengan kakaknya, begitu dia udah bersentuhan secara ini, dia kena lagi. Jadi saya menghadapi waktu COVID yang begitu kejam saat itu, 2, udah selesai Novita gitu, terus puji Tuhan, aku sama sekali belum pernah dia jamah dan saya tidak mau dia jamah oleh COVID itu. Aku hanya Tuhan beri kekuatan untuk menjaga mereka, bahkan mereka ada sampai 2 kali yang kena. Itu sangat saya bersyukur sama Tuhan, karena kemurahan hati Tuhan. Kalau tidak, kita tidak tahu apa yang terjadi. Begitu juga dengan pekerjaan anak-anak, ya Tuhan lindungin, Tuhan berikan mereka pekerjaan, dan saya tidak meminta
begini, yang penting mereka bekerja dan mereka aman di pekerjaannya. Terima kasih kepada saudara-saudaraku semuanya. Tolong aku bantu doa dalam kesehatan ibu mertua saya. Sebenarnya kalau kita bilang ini supaya cepat diambil, tidak sih. Semua rencana Tuhan. Tapi aku secara manusia nggak tegang lihat dia seperti itu. Mohon bantu doa. Untuk kebersamaan anak-anaknya juga semuanya. 10 bersaudara. Tapi ya begitulah. Begitulah kesaksian saya. Semoga ini saya banyak perlindungan Tuhan, banyak berkat juga, terlebih kesehatan yang Tuhan kasih sama keluarga kami. Terima kasih. Begitulah kesaksian saya pada pagi hari ini.